Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Nurfatia dengan NIM 2020-301078, Program Studi Teknologi Elektromedis. Di sini saya akan memaparkan materi Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi generasi bangsa di era digital. Sebelumnya, kita akan membahas tentang Pancasila itu apa. Pancasila merupakan lambang ideologi dari bangsa Indonesia, yang dalamnya terdapat nilai-nilai moral dari bangsa Indonesia. Nah, penerapan dari nilai-nilai moral tersebut dapat ditujukan terhadap diri sendiri, keluarga, sesama teman, terhadap pendidik, dan lingkungan sekitar, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Pada era digitalisasi atau ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya punya dampak positif, namun juga berdampak negatif. Nah, peran Pancasila di sini sangat penting untuk sebagai tameng dari dampak negatif di era digitalisasi tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yakni pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri dan merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern. Terlebih lagi, saat ini telah memasuki era globalisasi, di mana perkembangan iptek itu sangat dibutuhkan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, pengembangan iptek mutlak untuk diwujudkan agar bangsa Indonesia bisa bersaing secara global. Meskipun begitu, pengembangan iptek tidak bisa sepenuhnya difokuskan untuk mengejar kemajuan. Untuk kemajuan material, nah oleh karena itu, pengembangan iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Nah, karena terikat oleh nilai, sehingga maka harus ada sebuah paradigma yang menjadi landasan pengembangan iptek. Paradigma tersebut adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini penting untuk menjadi tameng dan untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan iptek karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung hal-hal penting yang dalam pengembangan iptek diperlukan dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Oleh sebab itu, generasi muda untuk pengembangan iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai dan terikat oleh nilai. Sehingga pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek bagi generasi muda yaitu untuk sila yang pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini sila ini menekankan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Untuk sila kedua dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia. Untuk tidak merugikan manusia secara individual maupun secara umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, agar bisa mensejahterakan umat manusia. Untuk sila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan bahwa agar pengembangan iptek itu ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya pengembangan iptek. Kemudian untuk sila keempat, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengembangkan iptek.
dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Yang kelima, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sehingga konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai paradigma dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, pemahaman bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara pengembangan, cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang dapat disebut dengan istilah indigenisasi ilmu. Yang keempat, untuk yang kelima, yakni pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Sehingga pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai dari Pancasila. Sehingga pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan berbangsa dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian dari bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi Pancasila dan Kewarganegaraan untuk semester 3 ini. Saya tutup dengan terima kasih atas support-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.